Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Tony Riston. Ya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Dan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai verifikasi dan validasi teknologi informasi dan komunikasi satuan pendidikan atau Verpal TIK pada satuan pendidikan sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan mungkin juga ada beberapa dari kita yang merasa bingung untuk mengisinya. Kita lihat saja panduan pengisian Verpal TIK pada satuan pendidikan pada video berikut ini. Yang pertama-tama jelas teman-teman silakan buka dulu browser. Kemudian di pencarian ketikkan saja Verpal TIK. Verpal TIK, websitenya verpaltik.data.kemdikbud.go.id. Tampilan utamanya seperti ini ya teman-teman, beranda dashboard sosial rangkuman cari sekolah keterangan panduan. Kemudian yang pertama kita harus login terlebih dahulu. Silakan teman-teman login menggunakan akun SSO Kemdikbud ya. Nah, setelah login terdapat tampilan seperti ini dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan TIK oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Kita tutup saja. Kemudian untuk pengisiannya kita klik kesiapan TIK, kemudian klik Verpal. Nah, ini adalah menu utama yang akan kita verifikasi dan validasi masalah kesiapan TIK pada masing-masing satuan pendidikan. Yang pertama itu ada UNBK dalam kurung tahun sebelumnya. Artinya di sini sekolah yang saya maksudkan belum pernah melaksanakan UNBK. Jadi selama kebijakan ada UNBK itu sekolah ini belum pernah melaksanakan UNBK, ujian nasional berbasis komputer tersebut. Kemudian opsi pilihan yang kedua, kepemilikan laboratorium komputer, di sini 0 karena sekolah ini tidak memiliki, dan jika sekolah teman-teman memiliki isi saja di sini 1 atau 2 dan seterusnya. Kemudian jumlah komputer utama atau server untuk pelaksanaan online atau semi online. Jadi komputer utama atau server yang dimaksudkan di sini untuk penjelasannya kita lihat di bagian keterangan. Jadi yang dimaksudkan untuk komputer server itu spesifikasinya yang seperti apa, kita lihat dulu di bagian keterangan ini. Pada bagian keterangan 2 spesifikasi komputer yang dipakai. Jadi komputer utama itu terdapat 2 kategori, semi online dan full online. Jadi untuk yang semi online ini spek komputer itu berbentuk desktop all in one, bukan laptop ya. Kemudian prosesor minimal, ini persyaratan minimal atau spesifikasi minimal, CPU 4 core, kemudian RAM itu 8 GB, kemudian ruang penyimpanan kosong itu minimal 250 GB, sistem operasi menggunakan Windows 10, dan perbandingan satu server atau komputer utama hanya diakses oleh 15 komputer klien. Nah, jadi untuk pelaksanaan semi online ini, jika komputer atau PC teman-teman itu mencukupi syarat minimal ini, maka untuk pengisiannya bisa dimasukkan di jumlah komputer utama. Ini bisa 1 atau 2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang full online berbentuk desktop PC ataupun PC laptop yang terhubung ke internet. Di sini tidak disebutkan spek atau syarat minimal PC tersebut ya, mulai dari disebutkan di sini. Namun untuk pelaksanaan full online ini nanti ada spek selanjutnya, yaitu kisaran berapa Mbps. Kemudian jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi ini milik sekolah. Jadi komputer laptop sesuai spesifikasi milik sekolah ini kemungkinan yang dimaksud adalah komputer untuk klien ya. Jadi untuk komputer utamanya itu
kita sudah dapatkan itu sebanyak 1 unit. Kemudian jumlah komputer laptop ini untuk klien ya, kemungkinan saya menangkapnya seperti itu untuk klien. Jadi untuk klien itu persyaratan minimalnya di sini teman-teman bisa baca. Nah, di sekolah ini untuk komputer yang memiliki spesifikasi seperti ini ada 4 unit, terdiri dari 1 PC desktop dan 3 PC laptop. Jadi di sini saya buat 4. Kemudian jumlah komputer atau laptop sesuai spesifikasi bukan milik sekolah. Sini kita tidak memiliki, saya buat 0. Lalu jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi, saya buat 0 karena tidak ada. Sumber listrik ini pilih salah satu, saya milih PLN sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk daya listrik sendiri sini 10 ampere 2200 watt. Kalau untuk 6 ampere itu 1320 watt, lebih kurang seperti itu. Kemudian jaringan internet, sekolah kami sekolah ini tidak memiliki jaringan kabel ya, jadi di sini kami menggunakan Telkomsel. Kemudian bandwidthnya, nah untuk bandwidth ini ada dua macam, yaitu unduh dan unggah. Untuk pengukuran berapa Mbps nya silakan teman-teman nih klik speedtest.cbn.id atau speedtest.net. Ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Jadi hasil dari pengukuran yang sudah dilaksanakan secara online ini teman-teman masukkan di bandwidth unduh dan bandwidth unggah. Kita akan cobakan. Saya akan menggunakan speedtest.net ya. Klik mulai. Nah, ini hasil dari uji coba bandwidthnya. Untuk unduh ini 28,96 Mbps dan untuk unggahnya itu 6,41 Mbps. Jika teman-teman meragukan, itu bisa diulangi sekali lagi atau sampai beberapa kali. Di sini saya coba isikan saja bandwidthnya 28,96. Kita pembulatan ke atas ya, 28,96 29, karena begitu ini kita masukkan desimal dia menolak ya, karena satuan di sini tidak menggunakan desimal. 28,96 saya buat 29 Mbps. Kemudian untuk unggahnya tadi 6,41, artinya di sini 6 ya teman-teman. Misal teman-teman ingin mencoba lagi, silakan klik saja mulai lagi. Nah, lebih kurang hasilnya itu sama ya teman-teman, sekitar 20, sekarang 29,81, tadi 28,96. ya sudah, saya isi saja di sini 29 dan unggahnya itu 6,37, tadi 6, sekian sekian. Jadi untuk downloadnya atau untuk unduhnya itu 29 Mbps dan untuk unggahnya 6 Mbps. Dan di sini teman-teman harus perhatikan
bahwasanya untuk sekolah kita menggunakan ini Telkomsel Flash, dan kebetulan waktu saya merecord video ini saya uji coba speed testnya itu di rumah, karena di rumah saya menggunakan jaringan Telkom ya, jaringan IndiHome Stratfiber. Jadi untuk isian bandwidth ini teman-teman harus menguji cobanya di lokasi sekolah masing-masing. Jadi tidak disarankan di luar dari sekolahnya. Nah, di sini juga saya tidak akan simpan nantinya, karena ini jelas salah, karena di sekolah itu kami menggunakan jaringan internet Telkomsel, sedangkan di rumah kami menggunakan jaringan Stratfiber milik Telkom. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian jumlah hub dan switch. Hub dan switch ini maksudnya teman-teman itu suatu perangkat keras itu yang dapat menghubungkan komputer server dengan komputer kliennya, baik itu melalui jaringan kabel LAN ataupun wireless ya teman-teman. Kebetulan di sekolah itu memiliki LAN hub dengan akses point itu sebanyak 6 titik. Jadi 6 titik. Di sini hubnya ini 1, kemudian aksesnya itu 6, lebih kurang seperti itu. Kemudian moda pelaksanaan, nah ini kita sesuaikan saja. Yang menjadi ukuran moda pelaksanaan ini online atau semi online, kita berpatokan pada bandwidth ya. Minimal bandwidthnya 15 ya, standar 15 ke atas itu bisa pelaksanaannya secara full online. Tapi kalau 15 ke bawah itu disarankan untuk melaksanakan secara semi online, dan di sini saya gunakan semi online. Lalu pertanyaan terakhir, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi saat penyelenggaraan asesmen nasional? Saya jawab tidak. Dan yang terakhir di sini ada pernyataan dari kepala sekolah atas nama satuan pendidikannya. Lalu teman-teman klik di sini untuk mengkonfirmasi, kemudian klik simpan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak akan menyimpan isian ini karena saya belum mencoba kecepatan akses internetnya atau bandwidthnya. Saya belum mencoba ini berapa Mbps yang di sekolah ya. Baik teman-teman, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan, dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian adalah orang yang pertama untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.